Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan yang berbarakah ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta kenikmatan-kenikmatan lain yang sangat banyak dan tidak terhitung. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan hari ini kita akan mengangkat tema kajian yang berjudul antara bersyukur dan bersabar, di mana tidak dipungkiri lagi bahwa kehidupan manusia di dunia itu tidak lepas dari dua keadaan, yaitu antara senang dan sedih, lapang dan sempit, bahagia atau sengsara. Kehidupan manusia itu tidak terlepas dari mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kehidupan di dunia. Dan ajaibnya adalah yang perlu kita catat, yang perlu kita ingat, kondisi orang yang beriman semuanya baik. Ketika dia senang, dia mendapatkan kebaikan. Ketika dia susah, dia juga akan mendapatkan kebaikan. Ini ajaibnya kondisi orang yang beriman. Bagaimana bisa seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim telah bersabda, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah
wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan keadaan orang-orang mukmin itu. Kenapa demikian? Karena seluruh urusannya adalah kebaikan, ya. Seluruh urusan orang-orang yang beriman itu adalah kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, kata Rasulullah, dan itu tidaklah didapati, tidaklah terjadi kecuali pada seorang mukmin. Bagaimana bisa seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Orang yang beriman itu jika mendapatkan kesenangan ketika di dalam hidupnya dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan kesenangan, dia merasakan kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra, dan apabila jika dia mendapatkan kesusahan, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadanya musibah misalnya, ketika dia ditimpa dengan ujian-ujian hidup, dengan kesusahan-kesusahan hidup, baik kekurangan-kekurangan dalam masalah makanan, minuman, pakaian, diuji dengan kematian, diuji dengan berbagai macam kesusahan, maka dia akan bersabar dan itu baik untuknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ajaibnya kondisi orang yang beriman, yang tidak lepas daripada bersyukur dan bersabar, ya. Orang yang beriman itu di dalam hidupnya tidak lepas dari dua perkara ini, bersyukur dan bersabar. Maka ketika seorang yang beriman dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya, sedangkan kita tahu bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sangat banyak, yang kalau seandainya kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita, sudah dapat dipastikan kita tidak akan sanggup menghitungnya. Baik ketika kita masih di dalam perut ibu kita, sampai kemudian dilahirkan, sampai kemudian ya kita bisa berbicara, kita bisa berjalan, kita bisa ngobrol, kemudian kita menjadi seorang anak yang dewasa, kemudian menjadi para pemuda dan pemudi, kemudian kita menjadi orang yang sudah besar, dewasa, sampai tua, lalu sampai kita mati. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, yang kalau kita hitung nikmat tersebut, maka sungguh kita tidak akan sanggup menghitungnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat kita butuhkan. Satu saja nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kita telah dapatkan dari sejak kita dilahirkan oleh ibu kita sampai sekarang dan sampai terakhir kita akan hidup di dunia ini, itu tidak bisa tergantikan. Yaitu nikmat apa? Nikmat bernafas. Kita katakan satu saja nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat bernafas. Satu saja nikmat itu tidak bisa tergantikan dengan apapun, ibu-ibu dan materi Allah.
Dan kalau kita ingin mengetahui seberapa mahalnya nikmat tersebut, kita akan tahu ketika kita susah bernafas, ketika kita sakit sampai harus dibantu dengan alat, dengan bantuan oksigen, dengan biaya yang besar untuk bisa bernafas, untuk mendapatkan oksigen. Padahal ketika kita sehat, kita bernafas dengan lancar, kita diberikan gratis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru satu nikmat. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berbicara, nikmat berjalan, nikmat mengambil dengan tangan, nikmat berfikir. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh kamu tidak akan sanggup untuk apa? Menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita, sampai-sampai tidak bisa terhitung. Ya, sampai-sampai kita tidak bisa menghitung nikmat Allah apa saja. Nah, seringnya kita lupa bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Lupa bersyukur kepada Allah. Kita baru bersyukur kalau mendapatkan nikmat-nikmat yang kita inginkan saja. Padahal hidup kita penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering melupakan nikmat-nikmat yang sudah ada pada kita, dan kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti nikmat sehat. Kita lupa bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan banyak sekali tidak bisa kita ungkapkan satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita lupakan dan kita lupa bersyukur terhadapnya. Sangat banyak. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah seorang mukmin yang bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Maka keadaan seorang mukmin semuanya itu baik. Kondisi seorang mukmin semuanya baik. Kenapa? Karena dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap keadaannya dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap kondisinya dia selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kondisi orang yang beriman. Sudahkah kita seperti itu sebagai seorang mukmin? Sudahkah ketika kita senang kita bersyukur kepada Allah? Sudahkah ketika kita susah kita bersabar dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesusahan-kesusahan hidup yang kita hadapi, atas kesempitan hidup yang kita rasakan? Sudahkah kita bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan jujur bahasa sekarang kan gitu ya Bu ya. Jujur aja kita belum maksimal. Jujur aja kita belum maksimal. Menjadi mukmin yang baik itu kita belum maksimal. Kita lupa bersyukur kepada Allah. Dan kita susah bersabar ketika mendapatkan musibah. Maka jadilah seorang mukmin yang senantiasa selalu berusaha untuk bersyukur ketika senang dan bersabar ketika susah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaan yang seperti ini kata para ulama, Al-Imam Al-Munawi rahimahullah di dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan bahwasanya kondisi seperti ini tidaklah didapati pada orang-orang kafir. Kondisi seperti ini tidaklah didapati pada orang-orang munafik. Kondisi seperti ini tidaklah didapati pada orang-orang fasik. Ya. Dan keajaibannya adalah ketika dia diberi kesenangan berupa sehat, kelapangan, keselamatan, diberikan
ya nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman itu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang lupa di sini, kata para ulama. Kebanyakan manusia bersyukur kepada Allah cuma ketika mendapatkan harta. Karena harta memang adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia. Sifat dasar manusia itu suka kepada harta. Ya, itu sifat dasarnya manusia, suka kepada harta. Sehingga kadang-kadang mereka terlalaikan dengan harta, terfitnah dengan harta. Makanya Allah berfirman di surat At-Taghabun ayat 15 itu, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah bagi kalian, dan hanya di sisi Allah sajalah terdapat ya ganjaran yang besar. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Munafiqun, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa yang melakukan itu, barang siapa yang terjadi padanya ya keadaan seperti itu, hartanya melalaikan dia dari mengingat Allah, anak-anaknya melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia mengukur nikmat itu hanya pada harta, padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Dan harta adalah memang sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua manusia. Ya, semua orang pasti suka harta. Tapi ada orang-orang yang sampai harta, kecintaan mereka kepada harta sampai berlebih-lebihan, sehingga membuat mereka lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bersyukur kepada Allah dengan hartanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 13 atau ayat ke-14 itu, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal harth. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan mereka terhadap apa-apa yang diinginkan berupa wanita, anak-anak, berbagai macam harta berupa emas, perak, kuda-kuda pilihan, hewan ternak, sawah dan ladang. Ya, itu kecintaan manusia. Mereka sangat menyukai harta, dan harta itu jenisnya banyak. Ya, harta itu jenisnya banyak, terutama emas, perak yang zaman dulu adalah merupakan alat tukar. Ya, kalau sekarang kan alat tukarnya dengan uang, ya, yang berbentuk kertas atau koin. Ya, kalau zaman dulu adalah emas, perak, alat tukar. Ya, dengan dinar dan dirham. Itu adalah sesuatu yang disukai oleh manusia. Manusia suka kepada itu. Manusia sangat suka kepada harta. Makanya di surat Al-Fajr Allah mengatakan apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Dengan cinta yang melewati batas. Bukan berarti kita nggak boleh punya harta. Boleh. Tidak terlarang seorang manusia memiliki harta. Boleh. Punya harta yang banyak boleh gak? Boleh. Asalkan harta itu cintanya tidak dimasukkan sampai ke dalam hati.
hanya sebatas pada genggaman tangan. Ya. Sebagai contoh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dikisahkan ketika Umar saat itu menjadi Amirul Mukminin. Umar ini bukan orang kere kalau bahasa kita. Ya, Umar itu orang yang sangat kaya raya, punya 70 kebun kurma lebih. Penghasilannya setahun kalau dikonversikan ke mata uang kita sekarang itu setahun itu 1 triliun lebih penghasilan bersihnya Umar 1 tahun. Ya, bukan orang sembarangan Umar bin Khattab ini. Hidupnya memang kesederhanaan, penuh dengan kesederhanaan Umar. Bajunya biasa, nggak mewah, ya. Dan memang seperti itulah orang yang kaya sejati itu biasanya hidupnya sederhana, ya. Malah justru orang yang hidupnya pas-pasan pengen kelihatan hedon biasanya, ya. Mengejar lifestyle, ya. Mengejar gaya hidup. Ya. Umar penuh dengan kesederhanaan hidupnya. Diceritakan dalam sebuah riwayat, suatu hari Umar pernah mengunjungi atau mengawasi salah satu kebun kurmanya. Ketika matahari sudah tergelincir akan memasuki waktu asar, Umar pergi dari kebun kurmanya. Ya. Lalu kemudian ketika sampai ke Masjid Nabawi, ternyata salat asar sudah selesai dilaksanakan. Maka apa kata Umar? Kalau begitu saya akan wakafkan kebun kurma yang tadi saya kunjungi, karena telah melalaikan saya dari salat asar. Walaupun gak ada kewajiban ibu-ibu, ketika kita terlewati suatu kewajiban karena mengurusi sesuatu, kemudian kita harus sedekahkan, enggak ada kewajiban seperti itu. Tapi lihatlah bagaimana Umar sangat tidak ingin dunia itu sampai masuk ke dalam hatinya sehingga melupakan dan melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dunia sudah masuk ke dalam hati, kita bakalan lupa sama Allah. Kalau dunia itu sudah masuk ke dalam hati, kita akan lupa beribadah kepada Allah. Begitulah kondisi orang-orang pecinta dunia. Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersyukurnya hanya sebatas di lisan. Nanti kita akan bahas bersyukur kepada Allah yang sebenarnya itu gimana sih? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang mengukur nikmat Allah itu hanya sebatas apa? Harta. Meskipun memang harta adalah sesuatu yang sangat disukai oleh manusia. Emas, perak, kuda-kuda pilihan, maksudnya adalah kendaraan-kendaraan yang bagus, kendaraan-kendaraan yang mewah, kendaraan-kendaraan yang mahal, itu disukai oleh manusia. Kalau ibu punya kemampuan antara membeli kendaraan yang harga 50 juta dengan kendaraan yang harga 500 juta, ibu punya kemampuan, pasti milihnya yang lebih bagus. Kuda-kuda pilihan, kuda-kuda yang sangat kokoh, sangat tangguh, itu disukai oleh manusia. Dan seperti itulah sifat dasarnya manusia, ya. Kemudian begitu juga hewan-hewan ternak. Lalu kemudian sawah dan ladang. Ini adalah kemewahan-kemewahan dunia yang sangat disukai oleh manusia. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat tadi di surat Ali Imran ayat 13 ya kalau nggak salah ya. Ya, ayat 13. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika mata'ul hayatid dunya. Demikianlah kesenangan hidup di dunia. Itulah perhiasan-perhiasan dunia, kesenangan-kesenangan dunia. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki ganjaran yang lebih besar. Ya. Atau wallahu indahu husnul ma'ab ya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala tempat kembali yang baik. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus bersyukur. Memang kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya bersyukur ketika mendapatkan harta. Jangankan ya bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang kita lupa bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan harta, apalagi nikmat-nikmat yang lain.
apalagi nikmat-nikmat yang lain. Ibu-ibu, perlu diketahui bahwa dengan bersyukur kepada Allah ada dua manfaat yang akan kita dapatkan. Ya. Dengan bersyukur kepada Allah ada dua nikmat yang akan kita, ada dua manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama apa? Yang pertama, nikmat akan terjaga. Dengan bersyukur kepada Allah, maka nikmat yang ada pada kita itu akan terjaga. Ya. Manfaat yang kedua apa ibu-ibu? Manfaat yang kedua adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Nikmat itu berpotensi akan bertambah dengan bersyukur kepada Allah. Ini dua manfaat yang akan didapatkan oleh orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya akan terjaga dan nikmatnya berpotensi akan bertambah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat yang ke-7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jika kamu bersyukur kepada Allah, apa kata Allah? La azidannakum, sungguh aku akan. Ada penekanan di sini. Ada harfut taukid namanya dalam kaidah bahasa Arab. Huruf lam di situ adalah bentuk penekanan dari Allah bahwa Allah benar-benar akan menambahkan nikmatnya kepada orang yang bersyukur. La azidannakum, sungguh akan benar-benar akan menambahkan nikmatku kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum. Tapi kita juga harus ingat, di sini konteksnya bukan hanya berita gembira, tetapi terdapat ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, di ayat ke-7 dari surat Ibrahim ini. Wala in kafartum, sebaliknya jika kamu kufur, yang kamu harus ingat adalah inna adzabi lasyadid. Sekali lagi Allah menekankan di sini dengan harfut taukid, ya, sebuah huruf penekanan, ya, inna, sesungguhnya azabku sangat pedih. Falan yanqati'al mazida minallah hatta yanqati'a syukru minal abdi. Para ulama berkata, Allah tidak akan pernah berhenti menambahkan nikmatnya kepada seseorang. Allah tidak akan berhenti menambahkan nikmatnya kepada seseorang sampai orang tersebut berhenti bersyukur kepada Allah. Kalam azim, sebuah ungkapan yang sangat luar biasa dari para ulama kita. Allah tidak akan berhenti menambahkan nikmatnya kepada seseorang sampai orang tersebut berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ibu-ibu? Selama kita mau berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap dan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat tersebut berpotensi akan bertambah. Selain bertambah, nikmat-nikmat yang sebelumnya juga akan terjaga. Ya, tidak akan hilang dari kita. Oleh karenanya, ketika seseorang itu diberikan nikmat, dia beriman, dalam keadaan beriman seperti itu, maka dia akan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena keimanan itu mendorong seseorang untuk melaksanakan perintah Allah, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat bersyukur? Selain tadi sudah kita sebutkan bahwa bersyukur itu
akan menjaga nikmat yang ada pada kita. Nikmat-nikmat yang ada pada kita terjaga, dan bersyukur itu akan memberikan potensi nikmat akan bertambah, ya. Ini menunjukkan bahwa bersyukur itu manfaatnya kembali kepada kita, ya. Bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, manfaatnya itu kembali kepada kita sendiri. Sebagaimana tadi di dalam hadis yang sudah kita sebutkan, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Ini ciri orang yang beriman, yaitu apabila mereka senang, maka mereka akan bersyukur kepada Allah, dan itu kebaikan untuknya. Artinya kebaikan dari bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Tolong Bu, dikondisiin Bu anaknya Bu, biar nggak mengganggu yang lain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, manfaatnya itu akan kembali kepada orang yang bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kita. Allah memang memberikan perintah, membebankan syariat kepada kita, tapi itu semua demi kebaikan kita sendiri, ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, silakan dilihat di surat Luqman ayat 12. Surat Luqman ayat 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, ya. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Artinya kebaikan itu akan kembali kepada orang yang bersyukur. Bukan karena Allah butuh, tidak, tetapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh kepada kita, ya. Allah nggak butuh kepada kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mindset yang harus kita miliki. Jangan dibalik. Jangan sampai kita berpikir bahwa Allah butuh kepada kita. Allah itu maha kaya, ghani. Yang namanya maha kaya, dia nggak butuh kepada siapapun dan apapun selainnya, nggak butuh. Tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersyukur kepada Allah, makanya tadi kita sebutkan manfaatnya kembali kepada siapa? Apakah kembali kepada Allah manfaatnya? Tidak. Manfaatnya kembali kepada kita. Kenapa? Karena kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang seperti ini sama seperti di dalam ayat yang lain, ya. Sebagaimana kata Ibnu Katsir rahimahullah, man kana yashkuru lillah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah? Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat dan pahalanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat dan pahalanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Hal ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah ayat surat Ar-Rum ayat 44. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man 'amila salihan fali anfusihim yamhadun. Dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan, tempat yang baik, ya. Barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri sendirilah mereka menyiapkan, ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kitalah yang
harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Karena kita memang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan itu akan diberikan manakala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, di ayat ke-12 dari surat Luqman tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan bunyi seperti apa? Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, ya, yaitu tidak mau bersyukur. Kan tadi sebelumnya bagaimana bunyinya? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, yaitu kufur nikmat, tidak mau bersyukur kepada Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, mensifati dirinya dengan apa? Al-Ghani. Apa itu Al-Ghani, ibu-ibu? Maha kaya. Berarti tidak butuh kepada hamba. Allah maha kaya, nggak butuh kepada hambanya, tetapi hambanya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ditafsirkan tadi di surat, ya, atau oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa kitalah yang butuh bersyukur kepada Allah, karena manfaat daripada bersyukur kepada Allah itu akan kembali kepada kita sendiri. Ya, maka orang yang tidak bersyukur kepada Allah, balasannya juga akan dia dapatkan sendiri. Ya. Dan ketika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah enggak tersakiti. Ya. Kekuasaan Allah, kebesaran Allah itu tidak akan tercoreng. Kekuasaan Allah itu tidak akan berkurang. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan berkurang dengan kita kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah nggak butuh kepada kita, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dari itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis qudsi ditunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada syukurnya seorang hamba. Dan ketika para hamba tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak mengurangi kekuasaan Allah, sebagaimana kita sebutkan tadi di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum." Kalau seandainya orang-orang, ya, terdahulu di antara kalian dan orang-orang yang terakhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, ya, sekalian manusia dan jinnya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Artinya kalau manusia dari yang pertama sampai manusia yang terakhir, ya, begitu juga bangsa jin dan bangsa manusia, semuanya dalam keadaan orang yang paling bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma zada dzalika fi mulki syai'a." Itu semua tidak akan menambahkan kekuasaanku sedikit pun juga. Tidak akan menambah kemuliaan Allah. Kenapa? Karena Allah memang pada asalnya adalah Tuhan yang paling agung, ya. Allah Subhanahu wa taala adalah maha besar. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Allah Subhanahu wa taala
ghaniyun an ibadihi, tidak butuh kepada hamba-hambanya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, manusia dan jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, ya, berada dalam keadaan orang yang paling jahat di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kita sampaikan bahwa yang butuh di dalam bersyukur adalah kita. Ya. Karena manfaat daripada bersyukur itu kembalinya kepada kita sendiri. Ya. Terutama kita tekankan dalam kajian ini adalah kaum wanita. Banyak di antara kaum wanita yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bahkan manusia di antara mereka kaum wanita yang masuk neraka karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu bersyukur kepada Allah ketika dia tidak berterima kasih kepada manusia. Dia tidak berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik kepadanya, tidak berterima kasih kepada manusia yang telah berjasa atas hidupnya, tidak berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah sebelum dia berterima kasih kepada manusia. Dalam hal ini harus kita camkan satu penjelasan dari para ulama, khususnya bagi kaum wanita, karena kajian kita hari ini adalah khusus emak-emak kajian ibu-ibu. Maka saya teringat kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uritun nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu hari aku dinampakkan neraka, pernah diperlihatkan kepadaku neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza aktsara ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata mayoritasnya penduduk neraka adalah kaum wanita yang kufur. Ternyata mayoritasnya penduduk neraka adalah wanita-wanita yang kufur. Rasulullah SAW sengaja menyampaikan hadis ini di hadapan kaum wanita, para sahabiyat, supaya mereka ingat pentingnya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada manusia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabiyat berkata kepada Rasulullah, ayakfurna billah, ya Rasulullah, ayakfurna billah. Wahai Rasulullah, wanita-wanita yang engkau sebutkan tadi yang masuk neraka karena kufur, apakah karena kufur kepada Allah? Apakah mereka kufur kepada Allah? Apakah mereka keluar dari Islam? Apakah mereka tidak lagi menjadi wanita yang beriman? Ternyata bukan seperti itu, ibu-ibu. Ya, ternyata bukan seperti itu. Kata Rasulullah SAW, la, tidak. Bal yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Tidak, kata Rasulullah SAW. Tetapi mereka masuk neraka karena kufur kepada suami dan mereka kufur terhadap kebaikan suami. Ya, bukan karena kufur kepada Allah wanita-wanita itu masuk neraka. Bukan karena mereka tidak lagi beriman kepada Allah sehingga menyebabkan mereka berada di neraka. Bukan karena itu ternyata, ibu-ibu. Bal yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kata Rasulullah SAW, karena mereka kufur kepada suami dan mereka kufur kepada kebaikan
suami-suami mereka. Ternyata salah satu kekurangan wanita adalah kurang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kurang pandai berterima kasih kepada suami. Ya. Kurang pandai di dalam berbakti kepada suami-suaminya. Ini kekurangan yang ada pada kaum wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'a, qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau para suami berbuat baik kepada istri, ya, sepanjang waktu, lalu kemudian suatu hari istri melihat kekurangan ada pada suaminya, maka kemudian istri akan melupakan kebaikan-kebaikan suaminya dengan berkata apa? Aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu sama sekali. Ya, inilah yang terjadi dalam kehidupan suami istri. Banyak wanita-wanita yang bersuami tidak bersyukur kepada Allah dengan berterima kasih kepada suaminya. Ketika suaminya berbuat salah, maka dia melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Padahal sepanjang waktu, ya, selama hidup berumah tangga, suami sudah melakukan banyak kebaikan kepada istrinya. Suami kita, ibu-ibu dirahmati Allah, itu bukan malaikat. Kalau malaikat nggak pernah maksiat. Kalau maksiat itu nggak pernah bikin dosa. Ibadum mukramun. Allah mensifati malaikat itu dengan sebutan apa? Ibadum mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Di surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya, surat At-Tahrim ayat ke-6 Allah mensifati malaikat itu dengan firman-Nya, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah memaksiati perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tidak pernah dimaksiati perintah Allah itu. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu malaikat. Suami kita bukan Jibril, nama doang sama, sifat mah beda. Ya, sifat mah beda. Bainas sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor, jauhnya luar biasa. Manusia pasti ada salahnya, manusia pasti ada kurangnya. Sebagaimana setiap suami di dalam Islam diperintahkan untuk berbuat baik kepada istrinya, dan wajib setiap suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Sebagaimana seorang suami diwajibkan untuk bekerja demi menafkahi istri dan anak-anaknya, maka seorang istri juga diperintahkan untuk berbakti kepada suaminya, berterima kasih kepada suaminya. Ini tantangan kita di dalam rumah tangga, ibu-ibu dirahmati Allah. Tantangannya di dalam rumah tangga, ketika kita para suami punya istri, tantangannya adalah bisakah kita selalu mempergauli istri kita dengan cara yang ma'ruf? Bisakah kita menafkahi istri kita dengan harta yang halal? Itu tantangannya. Dan tantangan setiap wanita yang bersuami, tantangannya adalah bisakah setiap istri itu berbakti kepada suaminya? Bisakah setiap istri itu berterima kasih kepada suaminya? Karena ternyata banyak wanita-wanita yang kepleset, wanita-wanita yang tidak pandai bersyukur kepada suami, sehingga kata Rasulullah, uritun nar fa iza aktsara ahliyan nisa yakfurna, diperlihatkan kepadaku neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya adalah wanita yang kufur. Bukan kufur kepada Allah ternyata sebabnya, bukan kufur kepada Allah ternyata yang menyebabkan mereka masuk neraka, tetapi karena tidak, ya, berterima kasih kepada suami. Oleh karena itu, di antara cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan berterima kasih kepada orang lain yang sudah berbuat baik kepada kita. Kita berterima kasih kepada orang lain yang
berjasa dalam kehidupan kita. Kita berterima kasih kepada orang lain yang sudah memberikan manfaat untuk kita. Kita doakan mereka, kita ucapkan jazakumullahu khaira. Kita ucapkan jazakallahu khaira. Jangan hanya jazakallah aja. Ya, banyak orang-orang yang salah ngucapin terima kasih dengan hanya menyebutkan jazakallah. Jazakallah. Semoga Allah membalasmu. Dengan apa dibalas? Dengan kebaikankah atau dengan keburukan? Maka harus disempurnakan kalimatnya. Jazakallahu khaira. Jazakillahu khaira. Jazakumullahu khaira. Jazakunnallahu khaira. Ya, ada khairanya di belakangnya. Harus disempurnakan kalimatnya. Karena jika tidak, maka tidak sempurna. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus diingat selalu oleh kaum wanita. Ya, terutama mereka kepleset di sini. Banyak wanita-wanita yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya, berterima kasih kepada suaminya, sehingga banyak di antara wanita yang masuk neraka karena sebab itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya, balas jasa, ya, balas budi itu ada di dalam Islam syariatnya. Paling tidak kalau kita tidak bisa membalas dengan hal yang serupa, doakan dia dengan mengucapkan tadi jazakallahu khaira dan yang lainnya. Itu sudah cukup. Nah, begitulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi bagaimana konsep bersyukur yang sebenarnya? Ini juga harus kita tahu. Bukan hanya sekedar teori tanpa dasar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentu ada pembahasan yang khusus di dalam penerapannya. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintah yang sangat agung. Disinilah kita akan sampaikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentang bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki 3 rukun yang harus dipenuhi. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam kitab Majmu' al-Fatawa, "Asy-syukru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih wal hamdu la yakunu illa bil lisan." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan di dalam kitab Majmu' al-Fatawa, bersyukur haruslah dijalani dengan hati, lisan dan anggota badan. Bersyukur itu harus dijalani dengan apa? Hati, lisan dan anggota badan. Adapun alhamdu hanyalah di lisan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menerangkan di dalam Tariq Al-Hijratain, ya, di dalam kitab Tariqul Hijratain, "Ats-tsana'u 'ala an-ni'ami wa mahabbatuhu wal amalu bi ta'atihi." Hakikat bersyukur, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan, ya. Kemudian mencintai nikmat tersebut dan memanfaatkan nikmat untuk ketaatan. Ya. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, hakikat bersyukur kepada Allah adalah memuji atas nikmat yang diberikan, mencintai nikmat tersebut, serta memanfaatkan nikmat untuk ketaatan. Sehingga apa? Bersyukur itu dengan lisan, ya. Bagaimana caranya kita memuji? Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tersebut kepada kita.
Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita apabila beliau mendapatkan sesuatu yang beliau sukai, ketika beliau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, mendapatkan nikmat yang beliau ucapkan apa ibu-ibu? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, memuji Allah. Ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan di dalam hidup, hendaknya kita mencontoh Rasulullah. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisannya dengan memuji Allah. Alhamdulillah, saya dapat nikmat seperti ini. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya, dengan nikmat tersebut menjadi sempurnalah amal soleh. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan kita diam, jangan sampai lisan kita membeku, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Kita harus ingat bahwa kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Ya, ini yang pertama. Jadi lisan kita benar-benar memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat. Kemudian bersyukur dengan hati. Ya. Kalau tadi bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati. Apa itu bersyukur dengan hati? Al-i'tirafu bil qalb. Ada pengakuan dengan hati kita bahwa nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang nikmat yang kita dapatkan itu datang melalui perantara orang lain. Seperti misalnya kita dapat duit jajan dari suami, ya, dibeliin sesuatu oleh suami. Misalnya suami beliin kita tas, beliin ya kita pakaian, beliin apa? Mobil. Ya, ini emak saya jadi nggak apa-apa ya ibu-ibu. Ini ibu saya paling depan. Ya, suami kita beliin sepatu, beliin macam-macam. Ya, beliin macam-macam. Meskipun itu datangnya dari suami kita, tapi asal nikmat tersebut adalah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala melalui perantara suami kita atau orang lain selain suami kita. Bisa jadi. Tiba-tiba ada datang orang lain ke rumah kita bawain makanan, bisa jadi. Kita dikasih sama orang lain tapi hakikat nikmat tersebut adalah berasal dari Allah. Maka hati kita harus mengakui itu, ibu-ibu. Bahkan nikmat yang kita usahakan dengan usaha kita itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang bekerja, dari dia bekerja dia dapat gaji misalnya. Dari dia berjualan, berdagang, dia dapat keuntungan misalnya. Maka keuntungan tersebut, dagangan dia laku, dagangan dia laris, ya, dia dapat hasil dari usahanya, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usahanya. Makanya ibu-ibu, tidak boleh kita menyandarkan nikmat kepada diri kita atau kepada orang lain. Nikmat tersebut harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyandarkan suatu nikmat kepada dirinya sendiri, maka dia adalah orang yang telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita menyandarkan keberhasilan kepada diri kita. Nggak boleh kita menyandarkan ya kemudahan di dalam berusaha, berdagang, kemudahan, kekuatan, kemampuan di dalam beramal saleh kepada diri kita. Tidak, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Kalau kita menyandarkan nikmat kepada diri kita, kita merasa bahwa saya dapat nikmat karena saya hebat misalnya gitu ya. Saya dapat keuntungan besar karena memang kerja keras saya. Saya dapat gaji yang besar karena memang kerja keras saya. Ini orang yang menyandarkan nikmat kepada dirinya. Ini adalah kondisi yang sama seperti Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta tersebut karena ilmu yang ada padaku, kata Qarun. Lihat surat Al-Qasas ayat 78.
Surat Al-Qasas ayat 78. Innama utituhu ala ilmin indi, kata Qarun. Sesungguhnya aku mendapatkan nikmat tersebut karena ilmu yang ada padaku. Karena aku memang cerdas, karena aku memang hebat, sehingga aku punya perbendaharaan harta yang banyak. Apa akibatnya ibu-ibu? Allah tenggelamkan Qarun dan hartanya ke dalam bumi. Karena dia sombong. Dan sombong itu diawali dengan ujub. Diawali dengan ujub, bangga kepada diri sendiri. Dan ujub ini adalah dosa yang sangat besar dan berbahaya. Laulam tudnibun, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullah, jika kamu tidak berdosa, khasyitu, kata Rasulullah SAW, aku khawatir, ma huwa akbar min dzalik, aku khawatir kalian tertimpa dengan sesuatu yang lebih besar. Al-ujubul ujub, ujub, ujub. Ketika seseorang merasa dia sudah selamat dari dosa, dan kemudian dia menyandarkan itu kepada dirinya sendiri. Saya bisa selamat dari dosa karena saya hebat. Ya, dia ujub. Dan ujub ini lebih berbahaya dari dosa-dosa yang ada. Karena ujub itu termasuk kesyirikan. Syirik, meskipun bukan syirik besar, tapi syirik kecil. Meskipun syirik itu kecil, tetap dosanya lebih berbahaya dari dosa-dosa besar yang lain. Itu yang harus kita waspadai, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka jangan sampai sekali-kali kita menyandarkan nikmat yang ada pada kita atas kehebatan diri kita sendiri. Jangan. Seperti perkataan Qarun, aku bisa mendapatkan semua perbendaharaan harta, berbagai macam harta, karena ilmu aku. Subhanallah. Akhirnya dia menjadi orang yang sombong. Dan sombong itu berawal dari ujub. Kalau seseorang itu merasa baik, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya, mal ujub, apa itu ujub wahai Aisyah radhiyallahu anha? Orang yang ujub adalah orang yang merasa ya dirinya lebih baik daripada orang lain, ya. Apalagi kalau sampai merendahkan orang lain, memandang orang lain itu rendah, merasa di atas orang lain, ya. Hubbut tarafu' kalau dalam bahasa Arabnya, mencintai ketinggian, ya, sehingga dia meremehkan orang lain, ya. Ini yang berbahaya, dan itu adalah sesuatu yang dapat membinasakan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, thalathun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama syuhun muta', yaitu pelit yang disertai dengan ketamakan yang selalu ditaati. Pelit, jadi ada perbedaannya, Bu. Kata syuh dan kata bakhil di dalam bahasa Arab itu ada perbedaannya. Kalau bakhil hanya pelit, tapi kalau syuh itu adalah pelit yang disertai dengan ketamakan, rakus, ya. Kalau syuh itu bukan hanya pelit, tapi rakus juga. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis lain, wattaqus syuh fa inna syuha man ahlaka man kana qablakum, dan jauhilah sifat syuh, pelit yang disertai dengan ketamakan, rakus. Karena syuh itu adalah yang menyebabkan hancur dan binasanya orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama apa? Syuhun muta', pelit yang disertai dengan ketamakan yang selalu ditaati. Yang kedua apa? Wahawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diperturuti. Yang pertama apa tadi ibu-ibu? Pelit yang disertai dengan ketamakan yang selalu ditaati. Yang kedua apa? Hawa nafsu yang selalu diperturuti. Yang ketiga apa? Wa i'jabul mar'i binafsi, takjubnya seseorang kepada diri sendiri.
takjub kepada diri sendiri, ujub. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-ujubu muhbitun lil a'mal. Ujub itu dapat menghancurkan amal. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi kita sebutkan bahwa bersyukur dengan lisan adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Mengucapkan alhamdulillah, atau seperti Rasulullah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Lisan kita memuji Allah. Kemudian bersyukur dengan hati, mengakui bahwa nikmat tersebut berasal dari Allah meskipun melalui perantara orang lain. Dan yang ketiga ibu-ibu, ini yang paling penting, bersyukur dengan anggota badan, bil jawarih, bersyukur dengan anggota badan, yaitu membalas nikmat dengan yang pantas. Bagaimana caranya? Tentu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dengan mentaati Allah. Artinya bersyukur dengan anggota badan adalah nikmat-nikmat tersebut kita manfaatkan untuk berbuat ketaatan. Kita mengerjakan perintah Allah dengan perantara nikmat-nikmat tersebut. Kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita pergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bermaksiat. Karena seseorang yang menggunakan nikmat untuk bermaksiat kepada Allah berarti dia adalah orang yang kufur nikmat. Ya. Orang yang menggunakan nikmat untuk bermaksiat kepada Allah, dia adalah orang yang kufur nikmat. Dan orang yang kufur nikmat di surat Ibrahim ayat ke-7 tadi apa? Inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kondisi seorang mukmin di dunia yang pertama, yaitu bersyukur kepada Allah ketika senang. Cukup gak 15 menit bahas sabar nih? Kondisi yang kedua setelah kita bahas tentang bersyukur adalah bersabar ketika susah. Ya, bersabar ketika susah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang jujur, seseorang apabila dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah hidupnya akan penuh dengan ujian dari Allah. Pasti. Maka jangan merasa aman dari ujian Allah ketika sudah beriman. Malah justru semakin seseorang beriman kepada Allah, semakin berat ujiannya. Dan orang yang beriman itu punya sikap ketika susah, yaitu bersabar. Berarti ketika seseorang diuji, ketika seseorang hidupnya penuh dengan kesusahan, tapi dia tidak mau bersabar, maka imannya dipertanyakan. Bisa difahami ibu-ibu? Kalau seseorang hidupnya penuh dengan kesusahan, penuh dengan ujian, tapi dia nggak bersabar, maka imannya dipertanyakan. Kenapa? Karena orang yang beriman itu ketika susah dia akan bersabar. Jadi kesabaran atas setiap ujian, atas setiap kesusahan hidup, itu adalah bukti keimanan. Ya, bersabar ketika susah, bersabar ketika diuji, itu adalah bukti keimanan seorang mukmin.
Dan hidup kita itu pasti diuji sama Allah. Pasti. Ujian itu macam-macam bentuknya. Ada ujian dalam masalah berumah tangga, ada ujian dalam masalah perekonomian, ada ujian dalam masalah pergaulan kepada masyarakat, dan ujian-ujian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita buka surat Al-Baqarah. Ibu-ibu bisa lihat surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami akan menguji kalian, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, dengan berupa rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Bagaimana ciri orang yang bersabar itu, ibu-ibu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka akan berucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ini yang disebut dengan kalimat istirja. Dan Rasulullah mengajarkan kita doa. Doa ini harus kita hafal karena pasti hidup kita diuji sama Allah. Ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan musibah, baca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesusahan kita dan akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Ya. Manfaat ini pernah dirasakan oleh Ummu Salamah ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia. Dan Abu Salamah adalah orang yang saleh, suami yang baik, suami yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Ummu Salamah merasa kehilangan dengan meninggalnya suami dia. Maka dia teringat dengan hadis ini. Ya, dia teringat dengan hadis ini, lalu kemudian Ummu Salamah berdoa kepada Allah dengan doa ini, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibah yang menimpaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Maka kemudian apa yang terjadi? Ummu Salamah dinikahi oleh orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Ummu Salamah menceritakan, aku merasakan apa yang ya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa itu. Subhanallah. Makanya ketika seorang muslimah ditimpa dengan musibah, hendaknya dia sikapi dengan yang pertama, bersabar. Ya. Ini adalah sikap minimum. Ya, minimal kita sabar. Ya, bersabar dan apa? Ini yang minimal ya, bersabar dan ihtisab namanya. Ihtisab itu apa? Mengharap pahala dari Allah atas musibah.
Ya. Berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kebaikan atas musibah kita, dan setiap musibah ketika kita hadapi dengan sabar itu pasti kebaikan buat kita. Salah satunya apa kebaikan yang kita dapatkan? Menggugurkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Bahkan ketika kita terkena duri di jalan, lalu kemudian kita bersabar, itu bisa menggugurkan dosa kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya. Belum lagi kemudian dengan bersabar itu bisa menjadi sebab kita masuk surga. Dengan bersabar Allah akan melipat gandakan pahala untuk kita tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa batas. Ya. Tapi sekali lagi jujur li, teori gampang, praktek susah. Ustadz mah bisa ngomong doang. Iya emang ngomong mah gampang, prakteknya emang susah, Bu. Makanya kita harus saling berwasiat untuk sabar. Allah Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat untuk bersabar. Dan Allah berfirman di ayat terakhir dari surat Ali Imran, ayat ke-200 dari surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Kuatkan kesabaran, ya. Dan bersiap siagalah di perbatasan, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung, sukses. Kesuksesan itu bisa kita raih dengan bersabar. Sebagaimana seorang pengusaha yang sukses, dia tidak terlahir dalam keadaan sukses. Harus melalui berbagai macam uji coba untuk bisa sukses di dalam berbisnis, di dalam berdagang. Kadang-kadang kita jualan satu produk nggak laku, ya, kita ganti dengan produk yang lain sampai sudah dapat formula yang tepat, itu menjadi produk kita, ya, signatur kita, lalu kemudian kita menjadi sukses. Begitulah perjuangan hidup, ya. Begitulah proses hidup. Sukses itu melalui berbagai macam kesusahan, rintangan, cobaan. Kalau kita mau sukses di akhirat, hidup ini penuh dengan rintangan. Maka kalau mau sukses, isbiru wasabiru, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu, ya. Apalagi di dalam kita mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, terutama dari keluarga kita. Apalagi ibu-ibu mengajak anak-anaknya untuk berbuat taat kepada Allah. Kadang-kadang kita suka dapat pertanyaan, Ustadz gimana ya, saya punya anak, udah dinasihatin berkali-kali tapi masih aja begajulan, masih aja bader, ya, masih aja ya selengean. Gimana ya Ustadz ya, sampai capek rasanya ngasih nasihat terus. Nggak boleh capek, yang namanya dakwah itu harus terus menerus dan bersabar. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan bersabarlah padanya. Bersabar, ya, bukan hanya pada perintah salat, tapi dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kita mengajak anak-anak, keluarga untuk taat kepada Allah, kita harus sabar. Proses. Sebagaimana kita dulu tidak taat kepada Allah, begitulah keadaan keluarga kita yang belum taat kepada Allah, ya. Maka kita harus sabar di dalam proses tersebut. Kadang-kadang kita mendapatkan hasil yang baik dengan proses yang susah, tapi kita harus sabar dan ihtisab, sekali lagi, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya sabar itu adalah sebuah keharusan yang harus ada pada seorang mukmin.
Karena ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, man asyadun nasi bala'a, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling besar ujiannya? Maka Nabi SAW menjawab, al-anbiya, para nabi. Ya, padahal mereka adalah orang yang paling beriman, mereka orang yang paling takut kepada Allah, mereka yang orang yang paling bertakwa kepada Allah, tapi mereka adalah orang yang paling besar ujiannya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menceritakan dulu ada seorang nabi yang dilempari batu oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Lalu kemudian sambil mengelap darah yang mengalir di dahinya, maka nabi tersebut berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Ibu-ibu, paling dahsyat cobaan di dalam menjalankan agama seperti apa? Cobaan yang paling dahsyat yang pernah ibu-ibu alami di dalam beragama seperti apa? Sampai dilemparin batu gak? Kalau saya dulu, ibu saya masih kecil, masih SD, ngalamin. Ya, dulu tahun 90-an, ya, ibu saya udah pakai cadar dari tahun 91. Ya, di Cilengsi. 90 lagi, salah tuh saya. Ya, dari tahun 90 udah pakai cadar di Cilengsi. Jangankan yang pakai cadar, Bu, yang pakai jilbab aja masih jarang, apalagi pakai cadar. Sehingga terlihat aneh di masyarakat. Pernah suatu hari, ya, lewat kontrakan, ada orang-orang lagi dangdutan sambil joget-joget ngatain ibu saya. Ya, saya masih SD, saya ingat. Oh, bapak saya jagoan, ya, jawara, langsung taruh golok di sini. Didatengin, siapa tadi yang ngata-ngatain bini saya? Rahimahullah. Tapi maksud saya, ini cerita ya ibu-ibu ya, maksud saya kita di dalam beragama itu pasti diuji sama Allah. Jangan merasa aman, ya, apalagi urusan-urusan yang lain. Dalam beragama aja kita diuji sama Allah, apalagi yang lain. Makanya musibah yang paling berat itu adalah musibah yang menimpa agama. Itu yang paling berat. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ini doa, ya, doa yang harus dihafal. Supaya apa? Agama kita terjaga, diperbaiki oleh Allah. Urusan dunia akhirat kita dijaga dan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidup kita penuh dengan ujian. Pasti diuji orang yang beriman itu, pasti, nggak mungkin tidak. Alif lam mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Apakah manusia mengira mereka akan aman, tidak diuji setelah mereka mengatakan kami beriman? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka dengan ujian tersebut akan diketahui siapa orang-orang yang jujur dan dusta dalam keimanannya. Ya, orang yang jujur imannya ketika mendapatkan ujian dari Allah, dia akan sabar. Itu dia. Ya, memang teori gampang, prakteknya yang susah. Terbukti disebutkan dalam sebuah hadis. Di dalam sebuah hadis disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabqi inda qabrin. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan. Ada seorang wanita sedang menangis di kuburan. Mungkin keluarganya meninggal, ya, nggak disebutin siapa yang meninggal, tapi mungkin keluarganya orang yang disayang, orang yang dicintai. Dan itu wajar ketika ada seseorang yang
kita cintai, orang yang kita sayangi meninggal, menangis itu wajar. Jangankan kita, Rasulullah aja nangis kok. Yang nggak boleh itu sampai berlebih-lebihan, melewati batas, sampai meratap, sampai ngeraung-raung, ya, sampai nyakar-nyakar tembok, robek-robek baju, nampar-nampar pipi. Karena seperti itu kebiasaan jahiliyah dulu ketika ada yang meninggal, ya. Itu yang disebut dengan meratap. Kalau sekedar nangis tapi tetap lisan tetap terjaga, sikap tetap terjaga, walaupun air mata mengalir, itu manusiawi, wajar. Bahkan Rasulullah menangis ketika anaknya Ibrahim yang umur belasan bulan meninggal dunia. Rasulullah nangis. Itu rahmat, kasih sayang yang ada pada orang tua kepada anaknya, wajar. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di sebuah kuburan. Rasulullah menghampiri wanita ini dan berkata, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah wahai wanita, dan bersabarlah. Kemudian wanita ini berkata, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, pergilah kamu dariku, sesungguhnya kamu tidak diuji dengan musibah yang menimpaku. Walam ta'rifhu, sedangkan wanita ini enggak tahu kalau itu adalah nabi. Faqila laha innahu nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dikatakan kepada wanita ini yang tadi adalah nabi. Fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin, maka kemudian lantas wanita ini pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika sampai di rumah Nabi tidak ada penjaga di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah pemimpin umat Islam, nggak pakai protokoler. Nabi ya biasa aja gitu, nggak ada satpamnya, ya, nggak ada. Maka kemudian Nabi SAW keluar menemui wanita ini. Kemudian wanita ini berkata, lam a'rifka, sesungguhnya aku tidak tahu engkau adalah Nabi SAW. Kalau begitu aku akan bersabar. Udah nangis, ya, udah ngomong begitu sama Nabi, baru bilang kalau gitu saya sabar. Kata Nabi SAW apa? Innamas sabar inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu letaknya di awal kejadian. Ya, kalau abis kena musibah ngeraung-raung, nangis-nangis, ngejerit-jerit, abis gitu bilang sabar, bohong. Ya, nggak bener sabar yang kayak gitu. Sabar itu letaknya di awal kejadian. Ketika ditimpa musibah langsung bersabar, itulah sabar yang sebenarnya. Ya, sabar itu artinya apa sih? Habsun nafs, menahan diri. Ya, ketika ditimpa dengan ujian, musibah, menahan diri dari terjatuh ke dalam larangan-larangan Allah dan Rasul. Dia bersabar. Itu hakikat daripada bersabar, menahan diri. Ini kadar minimal. Kadar minimal seseorang ketika ditimpa musibah, bersabarlah. Dan ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih dari itu adalah ketika seseorang ridha menghadapi musibah. Kalau orang tertimpa musibah sabar, orang sabar itu masih merasakan sakit, ya, masih merasakan susah, tapi dia menahan diri. Tapi kalau orang yang ridha menghadapi musibah, dia istilah kitanya nothing tulus. Dia benar-benar ridha menerima, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala, menerima musibah. Dia benar-benar menerima. Dia nggak merasa sakit, dia nggak merasa sedih, dia nggak, biasa. Iya, B aja. Ya. Apalagi kalau pada tingkatan yang berikut yang lebih tinggi, bersyukur kepada Allah. Ya, ketika mendapatkan musibah. Ini yang susah. Inilah tingkatannya para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersyukur kepada Allah. Makanya beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, inilah akhlak Rasul. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Ya, bersyukur kepada Allah. Karena seorang mukmin sadar bahwa musibah yang Allah timpakan kepada dia adalah kebaikan kalau dia bersabar. Kalau dia ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, dia tahu itu kebaikan dari Allah buat dia. Man yuridillahu bihi khairan
yusib minhu, rawahul Bukhari. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan diberikan musibah oleh Allah, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan itu akan dia dapatkan manakala dia mau bersabar dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Dan sabar itu ada 3 macam, sudah pernah kita sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sukai. Ya. Sabar di dalam menghadapi takdir Allah yang tidak kita sukai. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau kuat di dalam menghadapi musibah, ujian, beriman kepada takdir Allah. Kita harus meyakini dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan maqadirul khalq, takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan takdir Allah adalah rahasia, termasuk perkara gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya tahu bagaimana takdir kita ketika takdir itu sudah datang kepada kita. Ya, maka hadapi hidup ini dengan bersyukur ketika senang dan bersabar ketika susah. Kalau kita benar-benar menjalani hidup dengan 2 ini, kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Hidup kita akan tenang, hidup kita akan tentram. Bersyukur ketika senang, bersabar ketika susah. Sekali lagi, teori gampang, praktek susah. Dan kita harus saling mengingatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikianlah materi yang bisa disampaikan, dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita kepada jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Bagi yang ingin bertanya, silahkan siapkan pertanyaannya. Langsung saja. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ada Ustaz. Ini sambil menunggu yang bertanya, saya aja bertanya nih. Silakan Bu Lilis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz, jika seorang istri ketika di hadapan suaminya tuh memuji seseorang itu adalah laki-laki, misalnya misalnya mengatakan Ustadz itu ganteng, kemudian tiba-tiba suami marah. Nah itu gimana Ustadz menghadapinya Ustadz? Apakah mungkin kesalahan itu tidak disengajakan ya? Tiba-tiba kita meminta maaf kepada suami, apa gimana Ustadz? Cukup Bu. Cukup. Ya Ustadz, itu aja. Ya. Emang sekarang banyak ustadz yang ganteng-ganteng kali ya Bu ya. Kalau kita mengikuti kajian sunnah dari awal, mungkin ustadznya dulu mungkin biasa-biasa aja. Sekarang banyak yang ganteng-ganteng gitu kali ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, konflik antar hubungan masyarakat antara kita dengan seseorang, 10%-nya itu bisa kita katakan karena perbedaan pendapat, ya. Dan 90%-nya itu karena nada suara dan pemilihan kata yang tidak tepat, ya. 10%-nya karena perbedaan pendapat, 90%-nya karena nada suara dan pemilihan kata yang tidak tepat. Apalagi kalau kita ngobrol tidak langsung, ngobrolnya di WA,
Ya, informasi hanya didapat dengan tulisan, sehingga kita tidak tahu ini tampang orang yang ngomongnya gimana nih, bercanda apa serius gitu kan, dengan kata-kata yang dia sampaikan melalui tulisan. Kadang-kadang ada miskomunikasi yang kita kenal dengan istilah seperti itu. Ya. Nah, begitulah juga mungkin di dalam kehidupan berumah tangga antara kita dengan suami atau suami dengan istrinya. 90% konflik itu terjadi karena nada bicara yang tinggi, ya, yang tidak tepat, dan pemilihan diksi atau kata-kata yang tidak tepat. Ya, itu salah satunya yang tadi ditanyakan. Kadang-kadang mulut kita kepleset. Suami manusia biasa, dia pasti juga punya rasa cemburu. Jangan-jangan ada seorang istri yang memuji kegantengan ustadz, sedangkan dia nggak pernah memuji suaminya. Waduh, kamu nggak pernah muji saya, tapi orang lain dipuji ganteng. Ya, bisa jadi seperti itu, sehingga terjadilah konflik karena memang kata-kata yang tidak tepat. Makanya Rasulullah SAW sebenarnya sudah menetapkan sebuah standar keselamatan lisan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Tentang hadis ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menjelaskan bahwa salah satu perintah, kandungan perintah dalam hadis ini adalah hendaknya setiap orang itu sebelum berbicara hendaknya dia berpikir terlebih dahulu, apakah baik atau tidak, apakah imbas dari perkataannya itu baik atau tidak. Mungkin istri menyampaikan ya dalam bentuk ketakjuban, bukan dalam karena suka kepada ustadz tersebut, karena naksir kepada ustadz tersebut, tidak mungkin. Tapi siapa yang tahu maksudnya dengan kata-kata itu kecuali dirinya sendiri. Oleh karena itu berhati-hatilah di dalam berbicara. Ya, berhati-hatilah di dalam berbicara. Konflik itu terjadi dalam masalah pemilihan kata, diksi. Ya, penyampaian kalimat itu yang paling sering terjadi. Penyebab konflik itu paling sering terjadi karena kata-kata. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar, dan Rasulullah pernah ditanya tentang penyebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah karena mulut, kejahatan, dosa yang terjadi pada lisan dan kemaluan, kata Rasulullah SAW. Al-famu wal farju. Ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Dan ketika kita melakukan kesalahan, jangan gengsi untuk minta maaf. Ya. Baik kita sebagai seorang suami atau kita sebagai seorang istri. Konflik akan semakin membesar manakala masing-masing dari suami istri memiliki karakter keras kepala. Ya, tidak ada yang mau mengalah. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berpesan kepada istrinya, "Ya Ummu Darda, kalau seandainya aku marah, in ghadibtu faraddini, wahai Abu Darda, wahai Ummu Darda, jika aku marah, maka carilah cara supaya aku ridho kembali. Carilah cara supaya aku ridho kembali kepadamu." Artinya, carilah cara untuk meredamkan marahku. Dan jika engkau marah, wa idza ghadibti anti, dan jika engkau marah wahai Ummu Darda, maka aku akan mencari cara agar kamu ridho kembali kepadaku. Jika tidak, maka betapa cepatnya kita akan berpisah, kata Ummu Darda, kata Abu Darda kepada istrinya Ummu Darda.
sebuah wasiat yang luar biasa. Tugas kita di dalam rumah tangga adalah menjaga keutuhan rumah tangga kita. Ketika kita sudah bersuami istri, maka hendaknya kita menjaga keutuhan rumah tangga semaksimal mungkin. Kenapa? Karena keberhasilan terbesar iblis adalah manakala ada anak buahnya yang mampu memisahkan antara suami dengan istrinya. Itu keberhasilan terbesar iblis. Bukan membuat orang lain menyembah berhala, bukan. Tetapi keberhasilan iblis adalah manakala ada anak buahnya yang mampu memisahkan suami dengan istrinya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam berbicara kepada suami, di dalam bersikap kepada suami, di dalam kita mempergauli istri. Jadi bukan hanya istri bersikap baik kepada suami, tapi suami juga harus bersikap baik kepada istri. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Karena menikah itu bukanlah sebuah kegiatan yang sepele. Menikah itu lebih dari itu. Menikah adalah syariat. Menikah adalah ibadah. Menikah adalah sunnahnya para nabi dan rasul, di mana mereka menikah dengan wanita. Maka ada aturan yang ditetapkan, ditegakkan dalam pernikahan. Nah, salah satu di antara perkara yang harus kita waspadai adalah jaga ya kata-kata, ya, menjaga lisan di dalam berumah tangga. Maka segeralah minta maaf dan sampaikan kepada suami ketika kita berbuat salah untuk tidak mengulanginya lagi, ya, dan kemudian perbaiki ya sikap kita kepada suami. Sebagaimana seorang suami diperintahkan untuk memperbaiki sikap ya kepada istrinya, untuk bersikap dengan yang baik, maka seperti itulah tuntunan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Izin bertanya, cerita sedikit ya. Di tanggal sekarang saya ingat 1 tahun saya dicerai sama suami secara lisan. Dan dalam 1 tahun ini saya menjalani hidup bersama anak-anak. Terasa pincang rasanya ya. Tapi saya selalu bersabar. Karena memang mantan suami gak pernah kasih nafkah untuk anak-anak. Dan saya pun gak pernah meminta. Gitu. Yang saya rasakan dalam 1 tahun memang naik turun iman saya. Sabar yang bagaimana lagi yang harus saya lakukan, Ustadz? Saya harus menghidupi anak-anak sendiri gitu. Selama ini saya berjuang. Ya kadang saya berpikir kenapa Allah gak adil sama saya. Ya itu aja sih Ustadz. Terus dalam perjalanan ini saya juga diperkenalkan dengan seorang laki-laki yang memang kemarin seharusnya bulan kemarin melamar saya, qadarullah pas mau keberangkatan ke Jakarta, dalam beberapa jam ibunya meninggal. Sampai sekarang belum sempat datang karena memang harus menjalankan tugas negara. Yang apakah saya harus sabar untuk menunggu dia dalam waktu yang sudah ditentukan beliau atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati ibu menghadapi berbagai macam problematika di dalam kehidupan, kesusahan-kesusahan yang ibu rasakan, kesempitan hidup yang ibu rasakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya dan mengganti untuk ibu dengan yang lebih baik. Dan percayalah ibu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada ibu. Ketika ibu beriman dengan dikasih ujian, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan ibu. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menzolimi ibu, karena Allah itu sama sekali tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala
Disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka mereka akan diberikan bala, ujian, cobaan. Ya. Ketika ibu bertahan tetap beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya ibu bukan bersedih tapi malah bergembira bahwa Allah mencintai ibu. Karena yang paling terpenting di dalam cinta itu bukan pengakuan kita mencintai, tetapi bagaimana kita dicintai. Mungkin semua orang bisa mengaku cinta kepada Allah, tapi apakah dia dicintai oleh Allah? Itu belum tentu. Maka berbahagialah ibu ketika ibu mau mencoba untuk bertahan di dalam keimanan, mau bertahan di dalam kesabaran, percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada ibu. Ya. Maka yang bisa saya sampaikan, bertahanlah, bersabarlah sampai kapan? Seterusnya, sepanjang kita masih hidup kita harus bersabar. Karena sepanjang hidup itu juga kita akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus dituntut untuk bersabar. Tetapi sekali lagi, Allah mencintai seseorang, mencintai suatu kaum dengan cara diberikan ujian. Ya. Itu tanda cinta Allah. Ujian itu bukan tanda Allah malah menyia-nyiakan ibu. Ujian itu malah justru menjadi tanda cinta Allah kepada ibu. Mudah-mudahan demikian. Kalau ibu mau beriman dan bersabar. Makanya kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht." Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, dia bersabar dan berlapang dada, dia kuatkan dirinya, maka Allah akan ridha kepadanya. Subhanallah, balasan yang tidak kecil. Ridha Allah itulah yang diinginkan oleh setiap mukmin. Maka berbahagialah sebenarnya ibu dengan mendapatkan ujian tersebut. Kalau mau bersabar, ridha, Allah ridha kepada diri ibu. Ya. Wa man sakhita falahu sud. Barang siapa yang tidak suka kepada ujian, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pilihan ada pada kita. Maka kuatkan sabar, kuatkan lagi keimanan, kuatkan lagi keimanan kepada Allah, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, sambil terus berdoa kepada Allah. Ya. Karena yang bisa mengangkat kesusahan kita Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersabar dan berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan jalan yang terbaik buat hidup kita. Meskipun susah terus, tapi bisa jadi itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Adapun terkait dengan masalah tadi menunggu atau tidak, itu kembali kepada pilihan ibu. Ya, kalau memang masih mau menunggu pria tersebut yang ingin datang melamar ibu, yang silahkan untuk dilanjutkan. Adapun selama ibu tidak mau menunggu dan ada lelaki lain yang ingin datang menikahi ibu, ya itu terserah dan kembali kepada pilihan ibu. Yang jelas adalah di dalam kita menikah, sebagaimana laki-laki diperintahkan untuk memilih wanita yang salihah, maka wanita juga hendaknya memilih laki-laki yang soleh untuk dijadikan sebagai pasangan hidupnya, karena dia akan menjadi imam dalam rumah tangganya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, ada? Silakan. Bismillah, afwan Ustadz. Belum lama ini keluarga kami tertipu. Insya Allah kami dan keluarga bersabar dan ikhlas. Tapi setelah jalannya waktu ternyata ini banyak yang tertipu gitu, bahkan sampai miliaran. Nah sekarang dari teman-teman yang lain ini mengajak kami keluarga untuk melapor. Itu apakah bentuk sabar kami ini, saya terutama dan keluarga ini dipertanyakan atau gimana? Apa boleh kami melapor gitu Ustadz? Ya. Jazakallah khairan. Di antara bentuk jihad seorang hamba di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga hartanya.
menjaga harta agar tidak dizalimi oleh orang lain, menjaga harta kita agar tidak dicuri oleh orang lain, tidak ditipu oleh orang lain, ya. Dan ketika itu terjadi, maka hendaknya kita bersabar yang pertama, kemudian tidak mengapa untuk menempuh jalur hukum, ya. Bukan berarti itu berarti kita nggak sabar, ya. Sabar itu ketika ditipu, tapi untuk menyelesaikan urusan tersebut dengan jalur hukum yang berlaku di negara kita, bukan berarti itu menghilangkan kesabaran kita. Yang jelas kita bersabar atas penipuan tersebut, tapi kita harus selesaikan urusan tersebut, karena memang di antara jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mempertahankan harta benda kita, ya. Makanya orang yang gugur di dalam mempertahankan harta bendanya, dia adalah orang yang mati syahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, oleh karena itu tidak mengapa ketika kita menempuh jalur hukum, dan bukan berarti itu bukan berarti kita nggak sabar, ya. Kita bersabar, tapi permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara yang benar melalui jalur hukum. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikianlah pertemuan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat apa yang benar dari Allah dan kesalahan dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita kepada jalan yang benar, serta diberikan keistiqomahan di atas jalan yang lurus sampai akhir kehidupan kita nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, dan kaum muslimin dari segala keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.